Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Syekh, saya Zulqadir Ramadan dari Markas Tahfidzul Quran. Saya ingin meminta nasihat kepada Syekh, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan generasi agar bisa menjadi generasi pembebas Masjidil Aqsa di masa yang akan datang. Nasihat untuk saya, untuk orang tua dan guru yang ada di Kota Makassar maupun yang ada di Indonesia. Tafadhal ya Syekh. Masya Allah. Indonesia atau Arab saya pakai? Indonesia. Indonesia Syekh. aja. Nah. Saya akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Sadiqul Wa'adil Amin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Sebenarnya barakallahu fikum awalan, pertama-tama terima kasih banyak atas sambutan yang luar biasa ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mensuksikan itu jalanan kita dan gerakan kita dalam taat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu generasi Quran harus menjadi sebagai tujuan atau sebagai goal untuk kita semua. Karena kalau tidak ada masa depan yang bagus, generasi yang depan itu generasi yang baik, maka kita harus khawatir dan takut atas masa depan manusia semua. Ya. Jadi kita sebagai orang-orang Muslim harus kerja keras dan kasih peduli anak-anak kita generasi yang baru ini. Bagaimana? Yang kita harus menanamkan dalam hati mereka dan dalam keinginan mereka bahwasannya Al-Quran ini seperti konstitusi atau seperti undang-undang. Nah, yang kita harus hafal, yang kita harus faham, yang kita harus kerja dan amal dengan isinya. Begitulah insya Allah konsep generasi ini, biar mereka menjadi orang pembebas Al-Aqsa atau pembahar, naqulu mujaddid, pembaharu yang bisa insya Allah menjadi fatih lil Masjid Al-Aqsa Al-Mubarak. Kalau tidak begini, maka seperti tadi saya bilang, kita harus takut dan kita harus khawatir atas generasi yang baru ini. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yani subhanallah al-azim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Suruhkan atau perintahkan anak-anakmu salat, wastabir 'alaiha, dan haruslah sabar atas mereka. Wasbir 'alaiha la nas'aluka rizqa, kita tidak meminta rizki dari anda wahai orang-orang beriman. Nahnu narzuquka, kita yang kasih rizki. Kita yang kasih rezeki dan uang dan apapun. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Konsekuensi itu yang baik untuk orang-orang beriman yang sabar sampai akhirnya, sampai menuju sampai di tujuannya, tiba di tujuannya. Maaf kalau bahasa saya ini belum lengkap. Masih ada banyak kesalahan ya. Barakallah. Berarti untuk menjadi generasi yang kuat harus menghafal Al-Quran dan mendirikan salat. Dan sebelum menghafal Al-Quran itu, yang paling utama, faham Al-Quran. Apa maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika bilang ini atau ini? Ini yang pertama, kita harus faham. Yang kedua, kita harus beramal. Karena apa manfaatnya kalau kita menghafal 30 juz tanpa amalan, tanpa kerja, tanpa ini. Al-amalu bi muqtada at-tanzil. Inilah sangat yani penting. Karena itu sering saya memperhatikan dan melihat banyak orang-orang dan khusus anak-anak di generasi ini, mereka sudah menghafal 20 juz lebih sampai 30, cuman akhlaknya tidak baik. Kenapa? Karena Al-Quran belum masuk betul-betul dalam hatinya. Dia masih ini seperti apa namanya, di luar aja. Lidahnya aja yang bisa Al-Quran, cuman hatinya belum masuk Al-Quran. Iya, belum masuk Al-Quran betul-betul seperti yang seharusnya. Jadi insya Allah yang pertama kita faham, yang kedua kita amal, yang ketiga kita hafal. Dan kalau dua-dua ini, yang pertama sudah selesai, yang ketiga Allah Subhanahu wa taala insya Allah pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah amal, sudah faham, al-hifdhu
إن شاء الله مسهلة وميسرة من الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا يا شيخ. حياكم الله، حياكم الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لأبنائنا في مركز الفاروق، مركز كتاب الفاروق، حفظهم وعملهم، وأن يجعلهم مباركين وحافظين لكتابه الكريم. اللهم آمين آمين. حياكم الله، بارك الله فيكم وإياكم يا أخي. شكرا. السلام عليكم. غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال، غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. إن تسل عنا فإنا لا نبالي